Halo, gua Aim. Di video kali ini kita bakalan kembali membahas Mangadai. Terakhir kita telah melihat Neko yang melakukan counter attack dan sudah one on one dengan penjaga gawang Seikan. Tapi kita nggak tahu apakah Neko berhasil mencetak gol atau tidak. Jadi seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Neko yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Seikan sebelum menembak, ia mengingat perkataan Narukami yang dimana Narukami pernah bilang jika Neko membawa bola secara diagonal itu akan membuat ruang tembaknya menjadi lebih luas. Neko pun melakukan apa yang Narukami pernah bilang dan dengan satu tembakan yang apik ia berhasil mencetak gol kedua untuk Sakuragi. Para pemain Sakuragi yang melihat itu pun kaget, apalagi gol Neko tercipta melalui counter attack yang dimana ia mendribble bola dari jarak 60 meter. Bahkan komentator berkata jika Neko cuma butuh waktu 7 detik sejak ia mendapatkan bola. Neko berhasil menyamakan kedudukan tepat di menit ke-9 saat babak kedua baru dimulai, dan di sisi lain Sukamoto yang melihat itu pun berkata jika ini benar-benar luar biasa. Namun di samping itu ia juga terkejut karena melihat Natsu yang tiba-tiba menangis. Sukamoto pun bertanya apa si Natsu nggak apa-apa dan si Natsu menjawab kalau dia nggak kenapa-napa. Natsu juga kemudian berkata jika Neko sudah bekerja keras selama 3 tahun dan seluruh orang di Sakuragi juga mengetahui hal itu. Sukamoto yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya jika Neko adalah pemula dan selama 3 tahun ia sudah bekerja keras. Tapi di saat yang bersamaan Kazama berkata jika berbicara tentang kecepatan tentu Neko lebih cepat dibandingkan Narukami dan juga Kisaragi. Namun yang paling menonjol darinya adalah kemampuan melepaskan diri dari para pemain Seikan dengan cara mengambil jalan memutar. Tentu hal itu terlihat bagus, tapi umpan frontal yang Tokira berikan juga sangat baik. Umpan Tokira mengejutkan semua orang yang ada di dalam lapangan, apalagi yang terpenting umpan Tokira benar-benar tidak menghalangi kecepatan yang Neko punya. Nah, di dalam lapangan Neko yang berhasil mencetak gol, ia berlari ke arah Tokira dan di saat mereka berdua sudah saling berhadapan, Tokira dan Neko yang awalnya terdiam tiba-tiba mereka menjadi histeris. Ia seperti tidak menyangka jika apa yang mereka lakukan akan bisa menyamakan kedudukan. Di samping itu ketika Neko dan Tokira merayakan gol kedua Sakuragi, di saat itu juga terlihat Kondo yang memberikan jempol ke arah mereka berdua. Kondo juga seolah-olah berkata jika aksinya kali ini mungkin bisa menghapus kesalahannya di babak pertama yang ia lakukan. Tapi Neko juga merespon hal yang sama dan seolah-olah berkata jika ini tidak akan menghapus kesalahan yang sudah Kondo perbuat. Nah, di sisi lain Gao Nakano berkata jika akhirnya Sakuragi bisa mencetak gol tanpa bergantung kepada Indo ataupun Narukami, dan si Kazuhiko berkata jika gol kedua Sakuragi ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Di samping itu Indo juga terlihat menghampiri Neko dan juga Tokira dengan muka yang serius. Indo bertanya kenapa si Tokira memberikan umpan kepada Neko. Tokira dan Neko pun terlihat panik karena mengira Indo bakalan marah. Mereka pun berkata untuk Indo tetap tenang dan mendengarkan penjelasan mereka. Tapi Indo malah kemudian berkata sambil menangis jika ia tersentuh melihat operan Tokira kepada Neko. Pasalnya menurut Indo, Tokira dan Neko ini cuma orang payah dan melihat mereka berdua berkembang membuat Indo menjadi tersentuh. Namun perkataan Indo membuat Tokira dan Neko emosi dan si Tokira berkata jika Neko memang payah tapi aku sudah menjadi pemain bagus sejak awal.
Tentu hal ini menjadi sebuah keributan di tengah-tengah lapangan dan di sisi lain Mitsuki berkata jika ia paham Sakuragi dan Seikan ini sama-sama kuat. Namun Hayase menjawab jika semua orang tahu akan hal itu. Tapi masalahnya siapa yang bakalan memenangkan pertandingan ini itulah lawan kita selanjutnya. Dan si Ubu kata berkata jika ini benar-benar buruk, siapapun yang bakalan menang itu akan jadi berita buruk karena kita akan berhadapan dengan salah satu tim itu. Namun Oshiba malah percaya diri dan gak peduli siapapun lawannya, ia gak mempermasalahkan itu. Bahkan jika bisa melawan kedua tim, ia akan melakukannya. Tapi di samping itu ketika Suzuki bertanya ke Kimista siapa yang ingin Kimista lawan, Kimista sendiri cuma diam dan tidak memberikan pendapatnya. Nah, kita kemudian berpindah ke sisi SMA Seikan di mana mereka yang kebobolan, namun tampaknya para pemain Seikan tidak terpengaruh akan hal itu. Mereka terlihat saling menyemangati untuk tidak kehilangan fokus karena ini juga masih seri. Bahkan Himura meyakinkan para pemain Seikan dengan berkata jika kita akan memenangkan pertandingan ini. Dan Taira juga berkata jika hanya ada satu tim aja yang bakalan lolos ke semifinal. Taira juga meminta untuk rekan-rekannya fokus dan berusaha untuk mencetak 1 gol lagi. Namun di saat yang bersamaan, Sakuragi ternyata melakukan pergantian pemain dengan mengganti nomor punggung 6 dan memasukkan nomor punggung 8 yang bernama Kageyama. Sukamoto dan Kazama yang melihat itu pun kaget karena Kageyama ini mukanya asing dan ia juga nggak main ketika kualifikasi di Interhack. Dan sepertinya Kageyama ini masih tahun pertama, dia juga mengisi posisi di sebelah kanan. Narukami juga kayaknya nggak begitu kenal Kageyama dan si Indo malah berkata jika ia mengira yang bakalan masuk itu Shio-chan. Kageyama yang baru masuk ia menginstruksikan jika formasi kita nggak bakalan berubah dan meminta untuk para pemain Sakuragi lebih memperhatikan keseimbangan tim. Tapi yang menarik, Kageyama kemudian menghampiri Indo dan berkata jika dari pengamatan yang ia tahu, Indo nggak bakalan bisa melakukan itu. Tapi gimana menurut Indo sendiri? Indo pun menjawab jika semua itu tergantung situasi dan juga waktu. Tapi di sini aku nggak begitu tahu apa yang Kageyama maksud tentang Indo yang nggak bisa melakukan itu. Karena nggak ada penjelasannya juga. Nah, kita kemudian berpindah ke sisi SMA Seikan yang akan bersiap-siap kembali memulai pertandingan. Di mana babak kedua sudah berjalan 10 menit dan hanya menyisakan waktu 30 menit lagi. Kedua tim juga masih harus bertarung melawan kelelahan dan di sisi lain Marco berkata jika di pertandingan tingkat SMA itu nggak ada perpanjangan waktu. Shimura juga membenarkan hal itu dan ia juga menjelaskan jika seri maka akan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Pelatih Akiko juga ikut berkomentar jika kedua tim pasti ingin mencetak 1 gol lagi tapi tidak mau mengambil resiko untuk kebobolan dan Shimura berkata jika ia punya firasat jika Sakuragi kayaknya nggak berniat untuk bermain bertahan. Marco pun kemudian mempertanyakan perkataan Shimura, namun kita kemudian berpindah ke dalam lapangan di mana perkataan Shimura memang sangat tepat karena saat Seikan kembali memulai pertandingan, Sakuragi langsung memberikan pressure yang sangat cepat. Bahkan ketika Himura menguasai bola, ia langsung mendapatkan kawalan dari Indo dan juga Tokira. Himura pun kemudian berniat memberikan operan ke Hiroshi, tapi sayangnya umpan Himura berhasil diintercept oleh Kageyama. Kageyama yang kini menguasai bola pun langsung mendapatkan pressure dari Himura dan juga Hiroshi, tapi dengan cerdik ia langsung memberikan backheel ke belakang kepada Indo. Para penonton yang melihat itu pun bersorak dengan permainan Kageyama yang apik, tapi di sisi lain Indo yang menerima bola juga langsung mendapatkan pressure dari Taira.
Namun yang mengejutkannya, Indo juga memamerkan backhill yang sama dengan Kageyama. Tapi di sini Indo melakukan itu tanpa melihat. Dan ternyata Indo kembali memberikan bola kepada Kageyama. Kerjasama yang apik dari Indo dan Kageyama membuat Kageyama sedikit bebas, tapi sekarang ia dihadang oleh pemain bertahan Seikan. Dan di sisi lain, pelatih Sakuragi berkata jika dengan hadirnya Kageyama itu sedikit meringankan beban Narukami. Kazama dan Tsukamoto yang melihat itu pun kaget karena ternyata Kageyama yang menguasai bola, ia mendribble melewati pemain bertahan Seikan. Dan tentu ini mengejutkan karena selain Narukami, Sakuragi ternyata punya pemain lain yang bisa melakukan itu. Nah, di sisi lain Marco juga berkata kepada Shimura apa dia kenal sama orang itu. Dan si Shimura menjawab jika ia kenal beberapa orang yang berasal dari Hokkaido dan bagus ketika bermain sepak bola. Dan ternyata si Kageyama ini berasal dari Hokkaido sama seperti Indo, bahkan Natsu berkata jika Kageyama adalah muridnya Indo. Kageyama yang terus maju meski pemain bertahan Seikan masih menekannya, namun yang mengejutkan ia berhasil masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan tembakan ke gawang. Tapi sayangnya kiper Seikan bisa melakukan penyelamatan dengan menepis tembakan Kageyama. Dan di sisi lain itu membuat Narukami sedikit kesal karena tidak ada yang memberikannya operan. Namun di samping itu peluang Sakuragi nggak berhenti sampai sini aja. Bola yang ditepis oleh kiper Seikan masih bebas dan mengarah ke sisi sebelah kiri, yang dimana di sana sudah ada pemain Sakuragi yang bernomor punggung 29. Ia pun kemudian melakukan umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun sayangnya kiper Seikan kembali bisa menggagalkan itu. Himura yang melihat jika timnya digempur habis-habisan berkata di dalam hatinya jika ia paham Sakuragi itu kuat, tapi yang mereka tahu itu cuma 4 pemain utamanya aja. 4 pemain yang Himura sebut itu Kondo sebagai penjaga gawang, Kisaragi sebagai defender, dan sisanya itu Indo dan juga Narukami. Tapi kenyataannya masih ada Kageyama yang seorang pendribble di sebelah kanan, Serizawa yang spesialis crossing di sebelah kiri, Nekotani yang punya kecepatan dalam melakukan counter attack, dan Tokira yang dengan terampil menarik benang merahnya. Himura pun merasa kesal dengan kekuatan sebenarnya yang Sakuragi punya. Bahkan selama 10 menit Sakuragi terus menunjukkan besarnya perbedaan kekuatan yang mereka punya. Dan di sisi lain Seikan gak bisa melakukan apapun kecuali bertahan. Bahkan di menit 20 mereka mengganti 2 pemain sekaligus, tapi bagaimanapun juga itu gak bisa menghentikan momentum yang Sakuragi punya. Bahkan dalam 10 menit terakhir Sakuragi berhasil melakukan 8 tembakan yang dimana semuanya tepat sasaran. Seikan memang masih mempunyai semangat juang untuk tetap bertahan. Mereka tidak akan membiarkan Sakuragi mencetak gol sampai akhir, namun sepertinya keberuntungan lebih berpihak ke Sakuragi. Karena saat bola rebound, Sakuragi kembali menguasai bola. Namun sayangnya di sana ada sedikit miskomunikasi di mana terlihat Narukami dan Kageyama sama-sama berebut untuk menguasai bola. Bahkan di sini Kageyama secara nggak sengaja menginjak sepatunya Narukami. Nah, ketika babak kedua sudah berjalan 29 menit, terlihat salju yang turun menjadi lebih banyak. Tentu hal ini membuat seluruh lapangan menjadi berwarna putih, namun di samping itu sepertinya Taira sudah memutuskan sesuatu. Dan di sisi lain kita juga diberitahu siapa yang Kimista pilih jika harus menghadapi salah satu dari Indo dan juga Taira. Dan yang mengejutkannya, Kimista berkata jika ia lebih memilih berhadapan dengan Taira. Nah, kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan mengadai kali ini. Jadi, bye-bye.